Rencana aktivasi jalur kereta api Purwokerto hingga Wonosobo. Rencana proyek ini sepanjang 87,3 km. Halo, Sobat Rail Fans Indonesia. Ada kabar menarik yang patut kita bahas kali ini. Jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo yang sudah lama tidak beroperasi direncanakan untuk diaktifkan kembali. Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas transportasi di Jawa Tengah. Lalu, apa saja manfaatnya? Bagaimana sejarah jalur ini? Dan kapan proyek ini akan benar-benar terrealisasi? Simak terus video ini sampai habis. Sejarah jalur kereta api. Jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo pertama kali dibangun pada awal abad ke-20 oleh perusahaan kereta api kolonial Belanda. Jalur ini berfungsi sebagai transportasi utama bagi masyarakat serta angkutan hasil bumi, seperti beras, teh, dan kopi. Dulu, kereta ini terkenal dengan jalurnya yang indah, karena melewati perbukitan dan sungai-sungai kecil di daerah Banjarnegara dan Selokromo. Namun, akibat berbagai faktor, seperti kalah bersaing dengan transportasi darat dan perawatan jalur yang semakin mahal, akhirnya layanan ini dihentikan pada tahun 1978. Kini, lebih dari 4 dekade berlalu, pemerintah ingin menghidupkan kembali jalur ini dengan sistem yang lebih modern dan efisien. Rute dan stasiun yang akan dihidupkan kembali. Jalur ini akan menempuh jarak sekitar 87,3 km, melewati beberapa stasiun penting, di antaranya Stasiun Purwokerto. Sebagai titik awal perjalanan, Stasiun Sokaraja, yang dulu menjadi penghubung utama di wilayah ini. Stasiun Purwareja, titik strategis di daerah Banjarnegara. Stasiun Banjarnegara, kota yang terkenal dengan dawet ayunnya. Stasiun Selokromo, stasiun kecil yang kaya akan sejarah. Stasiun Wonosobo, tujuan akhir yang akan membuka akses ke kawasan wisata Dieng. Jika jalur ini kembali aktif, bukan hanya transportasi barang dan penumpang yang akan meningkat, tetapi juga sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Manfaat reaktivasi jalur ini. Lalu, apa saja manfaat jika jalur ini kembali beroperasi? Memudahkan mobilitas masyarakat. Jalur kereta api akan menjadi alternatif transportasi bagi warga Purwokerto, Banjarnegara, dan Wonosobo, meningkatkan pariwisata. Wonosobo adalah gerbang utama menuju dataran tinggi Dieng, salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah, meningkatkan perekonomian. Dulu, jalur ini banyak digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Jika diaktifkan kembali, perekonomian daerah bisa tumbuh lebih cepat, mengurangi kemacetan dan polusi. Dengan hadirnya transportasi kereta api, kepadatan kendaraan bisa berkurang. Tantangan dalam proyek ini. Namun, proyek ini juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain. Kondisi rel yang rusak. Sebagian besar rel di jalur ini sudah tertutup tanah dan jembatan yang sudah tidak layak pakai. Alih fungsi lahan. Beberapa bagian jalur lama telah berubah menjadi permukiman dan jalan raya. Pendanaan yang tidak kecil. Membangun kembali jalur kereta ini tentu memerlukan dana yang cukup besar. Kapan jalur ini akan dibangun? Hingga saat ini, pemerintah masih dalam tahap studi kelayakan dan pembebasan lahan. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, konstruksi bisa dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Banyak pihak berharap agar proyek ini bisa segera terwujud, karena manfaatnya yang sangat besar bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Kita tunggu saja, sobat. Rencana pemerintah yang baru ini segera melakukan studi kelayakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah reaktivasi jalur ini adalah langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rencana aktivasi jalur kereta api Purworejo-Magelang-Wonosobo. Proyek jalur rel kereta api sepanjang 87,5 km. Halo, Sobat Rail Fans. Ada kabar menarik tentang jalur kereta api ini. Dimulai dari titik awal stasiun Purworejo hingga titik akhir di stasiun Wonosobo, direncanakan akan diaktifkan kembali. Jalur ini membentang sepanjang 87,5 km. Lalu, seperti apa rencana pemerintah? Apa manfaatnya?
Simak video ini sampai selesai. Sejarah jalur kereta api. Jalur ini pertama kali dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai bagian dari jaringan kereta api di Jawa Tengah. Dulunya, jalur ini berfungsi untuk mengangkut hasil bumi seperti beras, kopi, dan tembakau dari pedalaman ke kota-kota besar. Namun, karena kalah bersaing dengan transportasi darat dan meningkatnya biaya perawatan, jalur ini resmi dihentikan pada pertengahan abad ke-20. Kini, pemerintah ingin menghidupkannya kembali dengan konsep modern, rute dan stasiun yang akan dihidupkan kembali. Jika jalur ini aktif kembali, stasiun yang akan kembali beroperasi antara lain Stasiun Purworejo sebagai titik awal perjalanan. Stasiun Magelang merupakan kota bersejarah yang dekat dengan Candi Borobudur. Stasiun Secang sebagai titik pertemuan jalur ke berbagai daerah. Stasiun Temanggung adalah kawasan dengan produksi tembakau terbaik. Stasiun Parakan, kota yang kaya akan sejarah dan ekonomi lokal. Stasiun Wonosobo gerbang utama menuju wisata Dieng. Dengan jalur ini, akses transportasi ke berbagai daerah akan semakin lancar. Manfaat reaktivasi jalur ini, apa saja keuntungan? Jika jalur ini kembali diaktifkan, mobilitas lebih mudah. Warga di sepanjang jalur ini bisa menikmati transportasi yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Meningkatkan pariwisata. Akses menuju Candi Borobudur, Dieng, dan berbagai destinasi wisata di Jawa Tengah akan semakin mudah. Meningkatkan perekonomian. Distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan lebih efisien. Mengurangi kemacetan. Dengan hadirnya kereta api, kendaraan pribadi dan angkutan darat bisa berkurang, sehingga kemacetan bisa ditekan. Tantangan dalam proyek ini. Namun, proyek ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kondisi rel yang sudah rusak. Sebagian besar jalur perlu diperbaiki total agar bisa digunakan kembali. Alih fungsi lahan. Beberapa bagian jalur lama telah berubah menjadi permukiman dan jalan raya. Biaya besar membangun kembali jalur ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kapan jalur ini akan dibangun? Saat ini, pemerintah masih dalam tahap studi kelayakan. Jika semua berjalan lancar, pembangunan bisa dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah jalur ini layak untuk diaktifkan kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo, Sobat Rail Fans Indonesia. Ada kabar menarik bagi pecinta kereta api. Pemerintah berencana mengaktifkan kembali jalur kereta api Ambarawa sampai dengan Kedung Jati yang sudah lama tidak beroperasi. Jalur sepanjang 32,82 km ini menghubungkan Ambarawa, Tuntan, Beringin, Gogodalem, hingga Kedung Jati. Lalu, seperti apa sejarahnya? Dan apa manfaatnya jika jalur ini kembali dioperasikan? Simak videonya sampai selesai. Sejarah jalur kereta api. Jalur ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 dan menjadi bagian penting dalam jaringan kereta api di Jawa Tengah. Dulunya, jalur ini digunakan untuk mengangkut hasil bumi serta menghubungkan Ambarawa sebagai pusat militer dengan Kedung Jati yang terhubung ke jalur utama Semarang-Solo. Namun, karena kalah bersaing dengan transportasi darat, jalur ini akhirnya ditutup pada tahun 1976. Kini, pemerintah ingin menghidupkannya kembali, tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk pariwisata, rute dan stasiun yang akan dihidupkan kembali. Stasiun Ambarawa, rumah bagi museum kereta api legendaris. Stasiun Tuntan, yang pernah aktif melayani penumpang dan barang. Stasiun Beringin, kawasan yang kini menjadi bagian jalur non-aktif. Stasiun Gogodalem, titik penting sebelum menuju Kedung Jati. Stasiun Kedung Jati, penghubung ke jalur utama Semarang-Solo. Dengan diaktifkannya kembali jalur ini, akses antara daerah akan semakin mudah. Manfaat reaktivasi jalur ini. Lalu, apa saja manfaatnya jika jalur ini kembali beroperasi? Transportasi lebih efisien. Jalur ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan kendaraan pribadi atau bus. Meningkatkan pariwisata. Ambarawa sudah terkenal dengan wisata sejarah kereta api. Jika jalur ini aktif, wisatawan bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan indah di sepanjang rute ini.
meningkatkan ekonomi lokal. Akses yang lebih mudah akan mendorong sektor perdagangan UMKM dan industri lokal berkembang lebih cepat, melestarikan sejarah perkeretaapian. Dengan dihidupkannya kembali jalur ini, warisan sejarah perkeretaapian Indonesia tetap lestari dan dinikmati generasi mendatang. Tantangan dalam proyek ini. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi sebelum jalur ini bisa beroperasi kembali. Kondisi rel yang perlu direhabilitasi. Sebagian besar jalur sudah tidak layak pakai dan perlu direnovasi total. Alih fungsi lahan. Beberapa bagian jalur lama telah berubah menjadi permukiman dan jalan raya. Pendanaan yang besar. Reaktivasi jalur ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu perencanaan yang matang. Kapan jalur ini akan dibangun? Bagaimana menurut kalian? Apakah reaktivasi jalur ini layak untuk diwujudkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.